Kisah Kematian Dajjal. Pada episode sebelumnya, kami telah memaparkan siapa saja para pengikut Dajjal. Peperangan dengan Dajjal di akhir zaman bukan hanya melawan Dajjal semata, tetapi juga para pengikutnya. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang akan membantu kaum muslimin dalam memerangi Dajjal? Jawabannya ialah Nabi Isa alaihissalam. Tapi bukankah Nabi Isa telah dibunuh? Pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 157 hingga 158. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Inilah suatu berita yang wajib diimani oleh setiap kaum muslimin. Kabar tentang hidupnya Nabi Isa hingga saat ini tidak bisa dibantah dengan argumen apapun. Pada akhir zaman nanti, Nabi Isa akan turun ke muka bumi untuk membantu kaum muslimin memerangi Dajjal. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, dan ketika mereka sedang mempersiapkan peperangan dan merapikan barisan, tiba-tiba datanglah waktu sholat, dan turunlah Nabi Isa bin Maryam, lalu ia mengimami mereka. Hadis riwayat Muslim. Namun, bukan yang dimaksudkan dalam hadis tadi bahwasanya Nabi Isa menjadi imam sholat. Disebutkan dalam hadis lainnya, dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang memperjuangkan kebenaran dan meraih kemenangan hingga hari kiamat. Nabi SAW pun mengatakan, kemudian Isa bin Maryam turun ke muka bumi. Lalu pemimpin mereka tadi mengatakan pada Isa, jadilah imam sholat bersama kami. Tidak, sesungguhnya di antara kalian sudah menjadi pemimpin bagi yang lain. Allah betul-betul telah memuliakan umat ini, jawab Isa. Hadis riwayat Muslim. Pada saat turunnya Nabi Isa alaihissalam, kaum muslimin pun telah bersiap untuk memerangi Dajjal. Saat itu, sholat masih ditegakkan. Isa bin Maryam pun sholat di belakang orang yang soleh kaum muslimin. Ketika Dajjal mengetahui turunnya Nabi Isa, ia akan melarikan diri. Lantas Nabi Isa menjumpai Dajjal di Baitul Maqdis, dan kaum muslimin pun mengepungnya. Nabi Isa alaihissalam lantas memerintahkan untuk membuka pintu. Kaum muslimin pun melaksanakannya. Dan ternyata di balik pintu tersebut terdapat Dajjal. Lantas ia pun berlari. Nabi Isa alaihissalam pun bertemu dengannya di bab Lut di timur. Lalu beliau menumpas Dajjal dan pengikutnya dari orang-orang Yahudi. Mengenai kisah pembunuhan Dajjal oleh Nabi Isa diterangkan diantaranya dalam dua hadis berikut. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, lalu Allah mengutus Isa bin Maryam seperti Urwah bin Mas'ud. Ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu, selama 7 tahun, manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara dua orang pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah Syam. Lalu tidak tersisa seorang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa, kecuali mencabut nyawanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Ahmad dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, jika Dajjal telah keluar dan aku masih hidup, maka aku yang akan membela menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku. Sesungguhnya Rabb kalian Azza wa Jalla tidaklah buta sebelah atau bermata satu. Dan Dajjal akan keluar dari Yahudi Asbahan hingga ia datang ke Madinah dan turun di tepinya, yang mana Madinah pada waktu itu memiliki 7 pintu. Pada setiap pintu terdapat malaikat yang menjaga. Lalu akan keluar menuju kepada Dajjal sejelek-jelek penduduk Madinah darinya, hingga ke Syam,
tepat di kota Palestina, di pintu Lut. Sesekali Abu Daud berkata, hingga Dajjal datang di Palestina, di pintu Lut. Lalu Isa alaihissalam turun dan membunuhnya. Kemudian Isa alaihissalam tinggal di bumi selama 40 tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Shuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanadnya hasan. Pada akhirnya, Dajjal akan mati dalam peperangan besar akhir zaman. Inilah akhir kisah serial episode Dajjal yang menjadi topik bahasan Rumaiso.com edisi khusus akhir zaman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kunjungi Rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah.